Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Suardi, kelas 28D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas Adapun validitas tes, istilah validitas berasal dari kata validity atau kesahihan yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur aspek-aspek materi yang diajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Dalam proses pembelajaran, istilah validitas dapat diartikan sebagai ketetapan suatu tes dalam menghasilkan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan atau keputusan yang akan dibuat. Ditinjau dari segi penganalisisan, tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama validitas rasional atau validitas internal. Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar pemikiran secara logis. Dan kedua yaitu validitas empirik. Validitas empirik adalah ketetapan mengukur yang didasarkan pada hasil analisis yang bersifat empirik yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan, sehingga validitas empirik disebut juga validitas eksternal atau validitas lapangan. Adapun validitas butir yaitu validitas butir instrumen, validitas butir instrumen adalah ketetapan mengukur yang dimiliki oleh satu butir soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur oleh butir soal tersebut. Pada butir-butir instrumen dengan bentuk soal objektif, pemberian skor dapat dilakukan dengan memberi skor 1 untuk jawaban yang benar, dan untuk jawaban yang salah yaitu diberikan skor 0. Dalam istilah statistik, data sejenis ini disebut data diskrit murni atau data dikotomik, sedangkan skor totalnya berupa data kontinu seperti skor 3, 7, 5, 9 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu reliabilitas instrumen. Adapun reliabilitas biasa juga disebut dengan keterandalan atau kemantapan suatu instrumen, yaitu sejauh mana instrumen mampu menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Secara umum ada 4 cara yang sering digunakan untuk mengetahui indeks reliabilitas instrumen, yaitu yang pertama metode tes ulang atau tes riset. Adapun dalam metode ini yaitu yang digunakan satu jenis asesmen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik dan peserta didik yang sama. Yang kedua yaitu metode belah dua atau paruhan. Yaitu dalam metode ini pelaksanaan tes hanya 1 kali, tetapi skor-skor butir yang diperoleh yaitu dibelah 2. Dan yang ketiga itu metode bentuk paralel, yaitu pengujian dengan metode ini menggunakan 2 perangkat tes yang disusun dari ruang lingkup materi yang sama. Yaitu yang keempat yaitu metode Kudder-Risserson atau KR20 sampai 2021 atau tes riset bisa menimbulkan bias karena tes yang dilakukan merupakan pengulangan untuk tes yang sama. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.